Arif Kepala Dinas Pertanian Tanah Pangan Kabupaten Banyuwangi yang kami hormati Ketua Pansus bersama segenap anggota Pansus serta Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Banyuwangi, rekan-rekan dari eksekutif yang hari ini bisa menghadiri undangan. Beberapa hal Pak yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, kemarin diberikan waktu untuk kami untuk berkoordinasi dengan rekan-rekan yang ada di Dinas Pertanian untuk melakukan penghitungan atas potensi pajak yang berkenaan dibahas tadi di pasal 7 dijelaskan bahwasannya huruf A bantuan keringanan berupa pajak bumi dan bangunan. Tentunya kita harus melakukan potensi itu secara cermat. Perlu kami sampaikan kemarin walaupun hanya sekilas bahwasannya data yang ada di Bapenda itu tidak bisa memilah antara tanah itu tanah pertanian atau tanah bukan pertanian. Data yang ada di Bapenda terkait dengan pajak bumi dan bangunan itu berdasarkan berbasis nomor objek pajak atas NOP-nya. Kalau kita penduduk itu berdasarkan NIK-nya, sehingga kita bisa mengetahui berapa potensi pajaknya yang ada di sana. Yang kedua, bahwasanya yang ada di SPPT itu hanya tercantum hanya di tanah dan bangunan. Jadi tanahnya sama bangunannya, sehingga kita tidak bisa melihat berapa potensi pajak kemarin yang diminta untuk tanah pertanian dan sebagainya. Maka kemarin kami sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan dari Dinas Pertanian untuk meminta data terkait dengan tanah-tanah pertanian yang ditetapkan di dalam LP2B. Itulah nanti bisa kita hitung berdasarkan NOP-nya. Kemarin kami diberikan waktu untuk memilah itu antara 10 hari sampai 2 minggu. Maka kami lakukan kemarin, kita lakukan pemetaan. Alhamdulillah baru selesai 4 kecamatan. Apunten, karena ribuan datanya. Ini perlu kami sampaikan, mohon untuk dilihat di paparan yang kami sampaikan terkait dengan yang sudah kami lakukan pemetaan itu ada di 4 kecamatan yang sudah kami lakukan dari peta. Jadi peta yang diberikan oleh Dinas Pertanian itu kami plotkan dengan peta yang ada di kami dan di peta pertanahan. Dari situ nanti akan tergambar mana yang ditetapkan sebagai lahan LP2B, mana yang tidak. Tak kala kami lakukan pencocokannya, maka untuk Kecamatan Purwoharjo itu ditemukan untuk yang ditetapkan di dalam LP2B ada sejumlah 20.550 NOP. Yang kami lihat, karena di kami basisnya basis NOP, maka kami melihat potensinya dari PBB yang ada di Kecamatan Purwoharjo itu 20.550 NOP. Dengan nilai PBB-nya adalah yang setelah dilakukan bantuan stimulus sebesar 1,375 yang ditetapkan sebagai penetapan pajak PBB-nya yang harus dibayarkan. 1, sekian itu khusus Kecamatan Purwoharjo saja. 1,375 M. Lanjut, yang sudah kami selesaikan adalah Kecamatan Bangurejo. Itu setelah kami lihat meliputi di 27.395 NOP. Ada sejumlah berapa? PBB yang ditetapkan di Bangurejo 2,99 M, 2,9 M, hampir 3 M. Padahal mereka sudah mendapatkan stimulusnya. Karena kemarin kenaikan NJOP, penyesuaian NJOP tidak serta-merta diikuti dengan kenaikan penetapan PBB-nya, maka diberikanlah stimulusnya. Stimulusnya itu hampir 50%-nya sudah diberikan. Lanjut di Kecamatan Glenmore. Itu kemarin kita menganalisa yang terkena LP2B sebesar 9.258 NOP. PBB yang ditetapkan senilai 1,5 M. Sementara selanjutnya kecamatan yang sudah kami selesaikan adalah Kecamatan Kalibaru. Untuk sejumlah berapa NOP? 6.588 NOP dengan nilai penetapan PBB kurang dari 1.925
juta. Kalau kita lakukan rekapitulasi dari 4 kecamatan saja, kita kan ada 25 karena kita masih menyelesaikan 4 kecamatan dari 25 kecamatan. Itu untuk PDB-nya yang ditetapkan adalah 6,8 miliar. Saya nggak tahu nanti kalau 25 kecamatannya berapa PDB yang akan ditetapkan. Sementara stimulus yang diberikan kepada wajib pajak PBB sejumlah 4 kecamatan atau sekitar kurang lebih 63.791 NOK itu sudah diberikan stimulus sebesar 44,3% atau sejumlah 5,4 miliar. Sudah kita berikan Pak stimulusnya. Nah, berkenaan dengan tadi yang disampaikan oleh Bapak terkait dengan insentif fiskal, ngapunten Bapak, ini sudah diatur di dalam Perda PDRD, Perda yang ditetapkan kemarin oleh DPR pada tanggal 4 Januari tahun 2024, Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang mana di dalamnya itu diatur terkait dengan insentif fiskal. Apa insentif fiskal itu? Termasuk di dalamnya adalah pemberian keringanan pajak. Di dalam pasal 119 bab 6 pemberian fasilitas pajak dan retribusi daerah, di ayat 1 disebutkan dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal. Insentif fiskal berarti di dalamnya adalah pemberian keringanan PBB tadi kepada pelaku usaha di daerah. Jadi diatur juga terkait dengan pemberian insentif fiskal, pemberian keringanan pajak, termasuk di dalamnya adalah PBB. Itu sudah dijelaskan bahwasanya di dalam ayat 1, dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerah. Yang kedua, pada ayat 2 disebutkan insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan atau sanksinya. Jadi misalkan tidak hanya diberikan 50% Pak, dibebaskan oleh Bupati juga bisa. Tetapi di dalam pasal 119 di ayat 5 disebutkan pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tadi yang disebutkan di atas itu ditetapkan dalam peraturan Bupati. Artinya apa? Bahwa di dalam perda tidak boleh mencantumkan sehingga nanti bertabrakan dengan perda lain yang sudah ditetapkan lebih dahulu. Terkait dengan pajak dan kami sampaikan pemberian keringanan boleh, pembebasan boleh, tetapi itu diatur di dalam peraturan Bupati. Terkait dengan apa? Tata caranya, mekanismenya bagaimana? Itu termaktub di dalam pasal 100. Di pasal 100 Perda PDRD ayat 1 menyebutkan ketentuan mengenai tata cara pemungutan pajak dan retribusi diatur dalam peraturan Bupati. Ayat 2-nya menyebutkan ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi bagaimana dimaksud ayat 1 meliputi pengaturan mengenai pendaftaran dan pendataan, penetapan besaran pajak dan retribusi terutang, pembayaran dan penyetoran, pelaporan, pengurangan, pembetulan, pembatalan, dan ketetapan, pemeriksaan dan sebagainya sampai dengan yang lainnya di situ harus diatur melalui peraturan Bupati sehingga tidak bisa ditetapkan. Kemarin saya juga bingung juga Pak ngapunten pada saat difasilitasi oleh Pak Ruli 50% bunyinya dari mana? Nanti akan bertabrakan dengan perda yang sudah ditetapkan di dalam Perda PDRD. Boleh mendapatkan, boleh. Insentif fiskal boleh, tetapi diatur dalam peraturan Bupati. Nah, punten, ini berikan pertimbangan lagi terkait dengan pertimbangan pemberian insentif fiskal dalam Raperbub yang dibahas, Pak. Insentif fiskal untuk pelaku usaha dapat diberikan atas permohonan wajib pajak atau wajib retribusi. Yang mengajukan, Pak, nanti adalah wajib pajaknya.
diatur, boleh mendapatkan ringan-ringan, tetapi tidak dengan serta-merta. Ada permohonan yang diajukan karena memang di situ diatur. Atau diberikan secara jabatan oleh bupati berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak, kondisi tertentu objek pajak seperti objek pajak terkena bencana alam, kebakaran, penyebab lainnya yang terjadi bukan karena unsur kesengajaan dan atau dilakukan oleh wajib pajak atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak. C. Untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro. D. Untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam mencapai program prioritas daerah. Atau E. Untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional. Tidak hanya PBB Pak yang terkait dengan insentif fiskal yang diberikan kepada wajib pajak, termasuk diantaranya adalah pemberian jenis pajak lainnya. Apa itu yang sudah dilakukan? PTSN, TORA, dan program strategis nasional lainnya. Pada saat ini ada penggabungan dari Kementerian BUMN, beberapa perkebunan yang beralih alas haknya. Maka di situ tetap Pak, walaupun di sini sudah ada di perdanya, maka kami tetap mengusulkan kepada bupati untuk penerbitan peraturan bupati terkait dengan pemberian insentif fiskal 0 rupiah untuk kegiatan PPHTB bagi penyelenggaraan program strategis nasional. Jadi masih tetap ada, dan itu ada keputusannya bupati ada. Jadi setelah perda ada perbuknya, baru permohonan diajukan kepada bupati, baru nanti diajukan dalam bentuk surat keputusan bupati, baru bisa dieksekusi. Sehingga perlu kami sampaikan agar tidak bertabrakan, niat kita baik, semuanya baik, jangan sampai nanti antar peraturan ini saling bertentangan. Ngapunten, di aturan kami terkait dengan pajak itu sudah jelas, pemberian insentifnya jelas. Ada aturan di perbuknya sampai dengan nanti di keputusan bupatinya. Terkait dengan potensi pajaknya yaitu tadi Pak, 4 kecamatan saja nilainya sudah 6 miliar. Bagaimana kalau 25 kecamatan? Bagaimana dengan tadi yang disampaikan oleh anggota Dewan terkait dengan perubahan anggaran di KUA PPAS naik 15M? Pasti kalau ini dituruti, misalkan 4 kecamatan aja 3 miliar, kami bingung lagi. Dari mana lagi kita mengoptimalisasikan? Kalau sebenarnya potensi-potensi demikian ada, dan petani sudah mendapatkan bantuannya Mas ya, walaupun tidak dengan serta-merta, karena distimulus tadi dengan penyesuaian NJOP tadi, maka ada kenaikan pembayaran PBB-nya. Tetapi saat ini masyarakat kemarin dari 2023 ke 2024, walaupun ada penyesuaian NJOP, tidak diikuti serta-merta dengan kenaikan penetapan PBB-nya, karena ya tadi itu diberikan stimulus, bantuan, suntikan, sehingga PBB-nya tidak naik drastis tetapi sama antara PBB tahun 2023 dan tahun 2024. Itu kira-kira ngapunten Pak, kami mungkin amanah dari panjenengan masih belum kami selesaikan. Kemarin kami ditugaskan untuk 10 hari sampai dengan 2 minggu untuk menghitung potensi pajak PBB dari lahan yang sudah ditetapkan menjadi LP2B. Kemarin kami baru selesai 4 Pak. Kami mohon diberikan waktu lagi sehingga kami bisa menyelesaikan dari 25 kecamatan berapa sih potensinya untuk PBB-nya. Kalau tadi kami sampaikan itu hanya sebatas 4 kecamatan saja. Terima kasih. Demikian yang kami sampaikan. Kami akhiri dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan begini Pak, kenapa kita adakan pertemuan lebih cepat ya? Karena apa? Karena waktu saya ini kan tinggal 15 hari Pak, 15 hari, dan saya waktu di ruangan Pak Ruli tidak ingat apakah dengan mundurnya 15 hari di pertemuan itu akan mengganggu penyelesaian perda sampai tanggal. Karena fasilitasi di gubernur kan harus ketua pansus, dan wakilnya juga Pak Kusnan yang kebetulan hari ini juga tidak datang, kemudian beliau juga tidak jadi DPR lagi di kemudian hari. Kemudian makanya kita percepat di dalam rangka apa itu percepatan di dalam penetapan ini. Kemudian
saya cukup bagus Pak pasal-pasal terkait dengan insentif fiskal tadi. Sebenarnya bisa aja nanti di sini juga diatur di Perbu juga Pak, misalnya ditentukan berapa persen, lebih lagi diatur dalam peraturan bupati juga sama. Cuma saya hanya kepingin kepastian sebenarnya kan begitu. Moga Pak Basir kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Pansus, teman-teman anggota Pansus, teman-teman dari SKPD, Pak Arif, Pak Firman, Mas Aan, beserta jajarannya. Mohon maaf, selama ada rapat Pansus LP2B baru sekarang datang, sehingga saya lambat informasi. Mendengar dari pemaparan Pak Firman tadi terkait dengan potensi pajak dari PBB. Kalau menurut kami Pak, karena di saat tanah ditetapkan menjadi LP2B, itu pasarnya sudah berubah. Pasarnya sudah berubah, harganya juga berubah. Mungkin juga nanti pemerintah daerah juga membuat NJOP baru. Misalnya zona A, zona B, zona C umpamanya. Kalau lahan masuk umpamanya kayaknya 100.000 per meter kayaknya nggak laku Pak. Kalau lahan masuk, kalau kendaraan nggak masuk. Kalau kendaraan masuk mungkin bisa laku. Mungkin pemerintah daerah biar bisa menghitung nanti berapa hasil dari PBB itu harus ada penetapan lain setelah ini ditetapkan LP2B. Jadi mungkin yang sebelumnya 300 sekian mungkin bisa turun ke 150.000, sehingga nanti nilai NJOP-nya turun, maka otomatis pajaknya juga turun. Jadi perlu itu, kalau menurut kami perlu ada penetapan NJOP baru. Mungkin ada zona A, zona B, zona C, sehingga nanti ada 3 zona yang LP2B, harga NJOP-nya ditetapkan mungkin maksimal 150.000 per meter gitu loh, kalau LP2B, kalau sudah masuk lahan LP2B. Yang pertama itu. Terus yang kedua terkait dengan pasal 21, perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 berupa pemberian jaminan. Ini kan LP2B ini kan usulan eksekutif, menjamin harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan. Sanggup eksekutif. Kalau di saat harga anjlok sanggup. Ini perlu dipikirkan ini. Kalau memang nggak sanggup, mendingan dihapus. Kan ya Pak Kades. Kalau sekiranya nanti umpamanya di perda ini tercantum, tahu-tahu harga jagung, harga lombok ke umpamanya, kan itu ada Pak. Karena ada lahan saya di Wongsrejo itu masuk LP2B juga, itu loh, masuk LP2B ditanami lombok sama saya. Nah ini kalau dijamin sama pemerintah daerah, itu loh. Jadi kalau ini sekiranya nggak tidak, pemerintah daerah tidak mampu, mendingan ini dihapus aja ini. Gini, harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan, ini. Sementara kalau harganya lombok 10.000, hancur sudah petani Pak, hancur sudah petani. Jagung kalau harganya 3.000, hancur petani sudah Pak. Ini perlu kalau dihapus ini. Terus ganti rugi akibat gagal, mungkin ini bisa diikut sertakan dengan asuransi, mungkin bisa, mungkin ini pelaksanaannya bagaimana ganti rugi ini? Ganti rugi akibat gagal panen. Apa di setiap semua LP2B dimasukkan asuransi semua sama pemerintah daerah? Apa bagaimana? Itu coba ini perlu dipikirkan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih Bapak Sur. Jadi intinya kan begini, kalau kita melihat paparan Pak Firman tadi, saya malah optimis dengan pencantuman tidak masalah Pak Firman. Nanti penata katanya itu diatur dalam, jadi kan sudah memberikan stimulus kan hari ini sudah memberikan stimulus. Nah, stimulus itu kalau di Perda ditetapkan kan bisa di misalnya 50% atau 40% atau berapa persen, yang nanti diatur pelaksanaannya diatur dalam peraturan bupati. Jadi artinya apa? Minimal tidak ditetapkan secara minimal Pak. Minimal misalnya 50% atau minimal 40% misalnya. Lah nanti kan kita ini hanya kepingin mendapat jaminan bahwa petani akan mendapatkan sesuatu. Justru jenengan lebih mudah dalam menetapkan kepada memberikan LP2B. Jadi misalnya memberikan keringanan pajak PBB kepada petani LP2B 50%, minimal 50%. Kalau memberikan 100% juga boleh misalnya. Lah, penaturan lebih lanjut diatur dalam peraturan bupati. Lah, ini tidak berbeda dengan apa yang jenengan sampaikan. Maksud saya kita ini hanya kepingin bahwa petani ada jaminan gitu Pak. Walaupun jenengan nggak ada, ini kan sebenarnya sudah memberikan insentif, sudah kemarin sudah disampaikan seperti itu. Artinya khusus untuk petani ada jaminan seperti ini gitu Pak. Jadi petani karena jumlahnya banyak nggak mungkin mengajukan secara pribadi atau kelompok. Kemudian memang tidak disebut petani disebut dia hanya pengusaha ya Pak. Petani bisa disebut pengusaha ya. Jadi makanya dengan kaitan ini maksud saya dengan Perda itu justru optimis bahwa selama ini pemerintah daerah sudah memberikan stimulus ataupun insentif pada pengusaha, jadi kepada petani juga bisa dilakukan. Tapi khusus Perda ini membatasi agar ada jaminan kepada petani, mereka mendapatkan stimulus yang jelas karena haknya terkurangi, kan itu loh Pak, maksud saya kan itu. Kemudian yang kedua, karena kita ini ada pasal yang memberikan jaminan harga, nyatanya menjaga stabilitas tadi. Kalau pasal itu misalnya tidak bisa dihapus, kan dia layak sebenarnya. Jadi itu. Makanya kan maksud saya khusus untuk ini Pak, karena kita ini terus terang ada perbedaan yang sangat mencolok ya di dalam hak kepemilikan warga, hak pribadi atas tanahnya sendiri dengan Perda ini, gitu. Jadi makanya itu. Jadi saya kira begitu. Mungkin ada yang lain teman-teman? Apunten bisa memberikan tanggapan lebih dahulu Bapak. Apunten berkenaan tadi pemberian insentif fiskal. Pemberian insentif fiskal kepada wajib pajak berupa keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan atau sanksi pajak daerah atau retribusi daerah ditetapkan dalam keputusan bupati. Insentif fiskal untuk pelaku usaha itu dapat diberikan atas permohonan wajib pajak. Jadi memang ada mekanisme permohonan yang dilakukan, tidak dengan serta-merta. Saya ulangi lagi, insentif fiskal untuk pelaku usaha dapat diberikan atas permohonan wajib pajak atau wajib retribusi atau diberikan secara jabatan oleh bupati. Jadi bukan di kewenangan ada di kami, bukan. Jadi permohonan nanti kami ajukan kepada bupati, aturan mekanismenya ada tata caranya di peraturan bupati. Perkara besarannya diperbolehkan boleh-boleh, tetapi tidak menyebutkan angka, hanya menyebutkan bahwa itu akan diatur di dalam peraturan bupati. Kepastiannya kan ada juga, hanya mekanisme besaran dan kecilnya ya disesuaikan dengan kemampuan daerah juga, sehingga apa? Bisa fluktuatif. Bupati memberikan tidak harus terpaku 50% tiap tahun, boten. Tetapi bisa fluktuatif, tapi jaminan kepada mereka dapat boleh karena diaturannya memang memperbolehkan. Itu Pak Apunten. Mungkin monggo ini. Kalau disampaikan di PDRD itu memang seperti itu. Itu artinya kan untuk pelaku usaha. Pelaku usaha dengan petani itu bedanya apa tuh Pak Firman? Beda nggak?
Kalau yang berdasarkan pajak di sini adalah yang memperoleh adalah wajib pajaknya. Artinya pemilik tanahnya, bukan penyewa, bukan yang lainnya, bukan. Tetapi berdasarkan dengan tanah yang dimiliki atas NOP yang diberikan. Karena dikatakan kan hanya dasarnya di NOP-nya. Nah, itu kan kemarin itu kan untuk pelaku usaha, sedang ini kan berlaku untuk petani pemilik tanah kan gitu. Ini harus terus dibedakan. Jadi kemarin itu kan karena antara lain dalam kemudahan untuk berinvestasi kan, makanya kita beri reward. Nah, rewardnya seperti itu. Nah, kalau ini kan beda, artinya beda fokus yang kita bahas gitu loh. Jadi ini harus dibedakan. Terus saya kira kalau prosentase yang minimal seperti yang disampaikan oleh Pak Yatno yang berikutnya, kita ini Pak, kalau tidak disebutkan seperti yang disampaikan Pak Yatno tadi, Pergub kita ini ngapunten ya, kadang 5 tahun aja belum tentu loh dibikin. Ini masaan coba berapa perda-perda kita yang sudah jadi yang belum diperbukkan. Saya ingin tahu misalnya, karena kapan hari ternyata terkendala karena sampai hari ini kita pernah sosialisasi perda keliling itu ternyata ada 7 atau 10 perda yang belum diperbukkan. Jadi itu kita beberapa kali meminta kepada Pak Sekda pada saat pembahasan juga kita ingatkan. Jadi ini kan beda fokus pembahasan sehingga memang kita memberikan kemudahan berinvestasi kepada para pelaku usaha dalam rangka agar kita ini bagaimana pengusaha-pengusaha di Banyuwangi ini bisa berkembang dengan baik. Itu. Terima kasih. Jadi mungkin kalau menurut kami justru yang diminta ada paling tidak ada penghargaan yang real yang diberikan. Kalau tidak berbunyi di perda nanti akhirnya yang terjadi petani tidak akan pernah mendapatkan reward apapun. Kalau selama ini bentuk perhatian pemerintah ini memang sudah luar biasa, tapi kan sekarang bunyinya tidak kepada pemilik lahan yang dikenai LP2B. Selama ini diberikan kepada, artinya selama ini kan sudah berjalan dengan baik kan Pak Arif ya. Artinya yang mana yang mengajukan berdasarkan musrenbang, berdasarkan yang dibawa oleh dari teman-teman juga, itu bukan karena pemilik lahan yang dikenai oleh LP2B. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terkait insentif ini kan kriterianya kan sudah diatur di PP 12 tahun 2012. Jadi di sana itu banyak beberapa kriteria kalau kita nanti dibuka PP-nya. Jadi tidak serta-merta kita memberikan, itu ada aturannya di PP 12 tahun 2012. Nah, terkait aturan itu tentunya kan tidak bisa ini ngomong teori dulu. Pengaturan mengenai kriteria mendapatkan penghitungannya kan jelas tidak bisa diperda. Nah, terus yang kedua seperti yang kami sampaikan terdahulu, makanya ketika kita ini ingin menetapkan kepastian insentif bank APBD itu kan tidak bisa serta-merta ditetapkan. Karena apa? Ini kan juga mengacu pada kekuatan APBD kita. Penghitungannya kan yang menentukan kan SKPD teknis. Jangan sampai nanti ketika kita itu memantau semacam itu, ini tidak linear dengan kemampuan keuangan daerah. Jadi kalau kami tetap bahwa ini tidak dimasukkan dalam perda presentasi. Terima kasih. Enggak mungkin perusahaan luruskan Pak Aang ya. Ini kan ada kalimat minimal. Minimal bisa kita buat 1% misalnya. Artinya ada jaminan 1%. Gitu loh, jangan memaksakan kehendak Pak, mohon izin Pak. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa dasar yang disampaikan oleh Mas Aang tadi dan disampaikan oleh Mas Firman tadi kan sudah ada dasarnya. Ini bukan kehendak pribadi, mohon izin Pak. Ya, mohon maaf. Ya. Gini loh Pak, jadi artinya ini juga bukan kehendak pribadi, saya juga. Oke, sama juga. Enggak. Ini bukan kehendak pribadi kami juga. Kita memperjuangkan masyarakat juga, artinya kita perjuangkan. Jadi dengan insentif ini ya selama saya dengan Pak Eko terus seperti ini tidak akan berhenti, ya tidak akan terjadi kesepakatan Pak, mohon izin. Jadi kami mewakili pemerintah, mohon izin kami sudah sepakat dan kami dengan
dengan Bapenda dari bagian hukum. Jadi dasar ini yang menjadi sebuah dasar bagi kami untuk menyampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan pasal 21 tadi yang berkaitan dengan kemampuan daerah. Ya, kemampuan daerah. Apakah mampu daerah terkait dengan ya apa yang disampaikan tadi Pak Haji Basir? Ya saya pikir mampu kalau itu kita sepakati dengan pemerintahan, artinya dengan dewan juga kita sepakati untuk memberikan, ya saya pikir mampu. Jadi jangan dianggap bahwa dengan membuat dasar peraturan yang seperti itu bahwa pemerintah itu ya seenaknya sendiri. Jadi kami yang bertanggung jawab terkait dengan itu. Tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Firman bahwa pemerintah sebetulnya sudah memberikan insentif sebetulnya. Tadi sudah memberikan stimulan ya, sebelum diminta pun sudah memberikan stimulan tadi. Berapa persen? Sudah 44 sekian persen. Ya. Mohon izin, terima kasih. Ngapunten Pak, mungkin kami juga memberikan gambaran kalau tadi disampaikan oleh Ibu Hajani itu kaitannya dengan usaha pertanian. Ini di pasal 118 yang sifatnya umum, Bu Hajani, di bagian 4 yaitu terkait dengan pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan. Ini yang diberikan kepada petani secara keseluruhan. Bahwasanya di situ juga dicantumkan pada ayat 3 itu disebutkan bahwasanya ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan atau sanksi pajak dan retribusi diatur di dalam peraturan bupati. Jadi tidak bisa mencantumkan nilainya di situ. Di pasal 118 disebutkan. Ini yang terkait dengan semuanya. Tidak hanya pengusahanya yang di pertanian, tetapi diberikan kepada lahan pertaniannya. Sama seperti tadi yang kami sebutkan terkait dengan stimulus yang diberikan 44,3. Iya, berdasarkan basis NOP-nya. Entah itu pengusaha, yang penting dia pemilik lahan pertanian, maka dia mendapatkan stimulus secara penyesuaian NJOP sebesar 44,3%-nya. Kan sudah tercantum. Tetapi kalau itu dikaitkan dengan insentif pajaknya, insentif fiskalnya, ini kan sudah diatur di Perda kita. Memang diamanatkan, diatur tentang tata cara dan mekanismenya itu ada di Perbuk. Dan tadi itu kewenangannya bupati secara jabatan juga. Yang perlu kami tambahkan semua. Saya itu rumah saya zaman dulu itu bayar pajaknya itu sekitar 200-an zaman dulu. Terus naik menjadi KT saya dari 200 terus naik menjadi 500, terakhir kemarin itu 1,7. Saya pernah membuat surat keberatan, tapi ternyata tidak pernah ada solusi. Saya tetap disuruh bayar itu, besoknya lagi ngajukan lagi juga tidak pernah ada solusi. Itu contoh ya, contoh. Ya saya akhirnya ya karena saya ini warga negara yang baik ya saya taat asas. Cuman kalau petani disuruh seperti saya bolak-balik ke kantor pajak untuk apa keberatan dan sebagainya itu oh ya apa nggak habis di transportnya. Jadi kita itu pengennya gini ya Pak, kita bukan saya yakin jangan juga bukan kepentingan nanti ada win-win solution lah Pak Arif. Jadi gimana ini Mas Aan? Jadi kalau apa peraturan undang-undangan nomor 12 2011 itu tentang perda ini saya itu memang kalau perda itu hanya yang saya ingat itu denda 50 juta kalau melanggar kan gitu. Ingat saya kan itu. Terus ditahan tidak sampai 3 bulan. Ingat saya itu Perda 12 2011. Ingat saya hanya itu pelanggaran terhadap perda. Jadi itu sangat ringan sekali dan akhirnya makanya kita cari apa yang sekiranya wujud yang kita inginkan dari teman-teman pansus, apa yang sekiranya wujud yang bisa dirasakan secara langsung tanpa menunggu Perbuknya itu mesti lama. Artinya berbunyi sehingga memberikan penguatan. Ayo kita pikir bareng-bareng lah. Jangan semua kan petani juga. Jadi bagaimana biar ada apresiasi sehingga ini loh perda ini punya gigi, perda ini betul-betul manfaat. Karena apa kan saya kemarin ketemu LSM, ketemu ini, gimana Bu Haji yang
sudah ini kita bahas, tapi yang jelas kami juga tidak ingin Indro sampai molor-molor. Saya ini kan niatnya juga kejar-kejar waktu. Saya sampaikan nggak mungkin kita nggak berpihak kepada masyarakat. Semua eksekutif juga petani pasti yang berpihak. Saya bilang begitu. Jadi kita ini satu kesatuan yang terbaik untuk Banyuwangi. Saya bilang gitu. Jadi ayo ini kita pikir bareng biar kita ini apa ada, karena saya ini juga perda perlindungan tanaman kelapa itu loh Pak. Mulai dari 2000 berapa saya jadi anggota DPR sampai sekarang aja produknya belum ada loh. Ngapunten itu. Saya karena kalau sosialisasi itu udah lama dari saya menjadi anggota DPR pertama sampai naik kelas 3 ini. Ya, terima kasih. Jadi ya gini Pak, ya sebenarnya gini. Sebenarnya kan di undang-undang ya, di undang-undang misalnya tentang dana ADD itu kan ada 10% dari APBN misalnya, ada Pak pengetahuan seperti itu karena strength khusus ya. Saya maksudnya strength khusus minimal, karena minimal bisa aja kita 5% minimal, kan kemarin juga 5%. Jadi artinya apa? Artinya ini ada strength khusus, ada pemberian sesuatu yang jelas karena masuknya lahan itu menjadi LP2B. Apa yang oleh-oleh kita berikan kepada pemilik tanah itu maksud saya. Kalau 5% kan yang lucu, minimal 5%. Kalau misalnya kemampuannya tadi kan sudah 43% ya. Jadi kan LP2B minimal berapa? Misalnya 30%, 40% itu berapa lah? Yang penting ada sesuatu. Kalau misalnya sugih dibebasno lah, seperti di Badung misalnya itu kan dibebasno. Tapi minimal ada jaminan. Jadi kalau misalnya kalau hitung-hitungan keberatan bisa-bisa aja kita ringankan. Ya minimal ada jaminan bahwa ada seberapa yang sebagai strength khusus ya Pak, maksudnya strength khusus pada poin ini, pada poin tentang pemilik lahan tadi. Jadi maksudnya seperti itu. Mungkin Mas Sofi menyampaikan. Ngapunten Pak Yoto, saya paling besok tadi 44,3% itu tanah-tanah yang sudah masuk dalam kategori LP2B. Sampun paling stimulus sekian itu. Jadi bukan keseluruhan tadi itu. Yang di 4 kecamatan tadi itu adalah khusus yang sudah ditetapkan menjadi LP2B. Mereka mendapatkan keringanan dari penyesuaian NJOP yang kemarin. Mereka mendapatkan stimulus sekian banyaknya tadi, hampir 44,3%, bukan secara keseluruhan itu, bukan. Tetapi yang memang itu tadi yang sudah ditetapkan di dalam peta LP2B yang di 4 kecamatan. Maksudnya kan yang tadi ya, yang jumlah tadi ya. Iya, itu yang sudah masuk ketetapan. Menurut saya kan tadi saya sampaikan bahwa kita memberikan, maksudnya ada strength khusus, jadi sebenarnya strength khusus ada. Bertabrakan nanti dengan Perda PDRD yang sudah ditetapkan. Karena memang diamanatkan terkait dengan tata cara dan mekanisme itu diatur di dalam Perbu dan di-SK-kan oleh Bupati. Dan aturannya juga jelas menyampaikan dengan permohonan. Maka permohonan itu bisa Pak dilakukan dengan cara dari teman-teman PPL. Teman-teman PPL kaitannya dengan pengajuan pupuk kan juga dikoordinasikan dari bawah dengan PPL-nya. Sama, pengajuan ini pun juga seperti itu. Nanti dilakukan secara berjenjang, bukan diajukan satu persatu, Pak. Diajukan by kolektif nanti. Bersama siapa? Yang ditetapkan LP2B nanti dengan para PPL petugas yang ada di lapangan. Nah, tata cara mekanisme itulah yang perlu untuk diatur, Pak. Sehingga nanti tidak bertabrakan dengan perda yang sudah ditetapkan. Kalau di perda yang PDRD mengamanatkan supaya apa? Dilakukan aturannya melalui Perbu. Nah, kalau ini nanti di LP2B nanti bertabrakan gimana? Antar perda yang diterbitkan ternyata berbeda di dalam penerapannya. Terima kasih, Pak. Coba dari LP2B itu total ada berapa NOP se-Kabupaten Banyuwangi? Pertama itu. Yang kedua, total keseluruhan NOP se-Kabupaten Banyuwangi itu ada berapa? NOP. Jadi kan nanti kan tinggal dari total suratnya tinggal dikurangi
NOP tadi, NOP LP2B kan sudah jelas nanti gitu loh Pak. Masih. Terima kasih Pak Haji Nasir. Perlu kami sampaikan Pak, tidak mudah Pak. Kami di dalam menerapkan yang yang ada petanya yang LP2B dengan dasaran yang ada di kami. Kami sampaikan Pak, itu berkaitan dengan NOP karena untuk PBB itu kita didasarkan NOP. Tadi sudah kami sampaikan Pak ngapunten, untuk yang di Kecamatan Purwoharjo saja kami hanya menetapi ditemukan yang masuk di dalam ketetapan LP2B itu ada 20.550 NOP. Mungkin dilihatkan petanya Mas, itu ada contoh yang kami berikan petanya Mas Menjew. Sebelum yang di sini ada peta yang kami gambarkan. Nah, seperti ini Pak yang kita dapatkan Pak. Kita hitung satu persatu Pak. Karena ngapunten ngitung potensi itu enggak atas rawangan, tetapi atas dasar data yang ada. Datanya seperti ini Pak. Kita comoti satu persatu, berapa ketetapannya, berapa kita hitung dan sebagainya. Jadi kalau kami jelaskan, kami Pak kemarin diberi waktu itu 10 hari sampai 2 minggu. Saya baru menetapkan, baru bisa mengerjakan 4 hari Pak. Ngapunten, staf saya yang menangani masalah peta itu cuma 1 orang di Bapenda. Kami melihat Pak. Jadi kalau kami sekarang diminta berapa potensinya, ya kami gambarkan tadi dari 4 kecamatan yang sudah kami hitung di LP2B yang ada di Kecamatan Bangurejo, Purwoharjo, Bangurejo, Glenmore sama Kalibaru itu kami temukan di 63.791 NOP dengan nilai berapa Pak? PBB-nya sebelum stimulus itu 12 miliar. Mendapatkan stimulus berapa Pak? 5,4 M atau sebesar 44,3%. Yang ditetapkan akhirnya masyarakat membayarkan pajaknya yang mana penyesuaian NJOP tidak diikuti dengan kenaikan PBB-nya kemarin, itu akhirnya yang dibayarkan PBB-nya hanya 6,8 miliar. Ini belum kami hitung 25 kecamatan karena memang kami sudah dapatkan kemarin petanya dari Dinas Pertanian matur nuwun. Nah, kami berikan waktu kalau Bapak mau minta berapa ngapunten ketetapan PBB sekabupaten Banyuwangi itu ada sekitar 830 ribuan Pak. Itu kami harus mencomoti satu-satu Pak. Peta yang dari Dinas Pertanian kami plotkan dengan peta yang ada di kami. Ini ngapunten untuk bicara berapa jumlah potensinya. Ya ngapunten kami mohon waktu Pak. Tidak bisa kami serta-merta atas rata kisaran sekian gitu. Kalau sekarang disampaikan ya itu tadi ngapunten antara kecamatan satu dengan kecamatan lain, desa satu dengan desa yang lain kan penetapan LP2B-nya tidak sama kan luasannya. Ya kami mohon, kami tugasnya cuma satu. Kalau mau tahu potensi ya 4 ini bisa diberikan gambaran. Kalau tadi terkait dengan kepastian memang berulang-ulang kali kami sebutkan memang itu sudah diatur di dalam Perda PDRT yang menyampaikan tata cara dan mekanismenya diatur di dalam Perpu. Dan itu adalah kewenangannya dari bagaimana mekanismenya nanti. Apakah bisa dengan orang per orang? Ya dengan cara kolektif tadi. Kalau sekarang tadi yang disampaikan oleh Mbak Jani tadi menyampaikan keberatan, ya memang itu mekanismenya seperti itu. Kewenangannya bukan ada di kami dengan besaran-besaran tertentu. Itu kira-kira dapat kami sampaikan, matur nuwun. Ketua Pemperda menyampaikan. Terima kasih Pak Ketua Pansus. Kok ya angel tadi banget ya. Apa ya wong lemes gitu ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya sudah mengikuti diskusi kita bersama. Bahkan saya juga mencatat Pak Firman, saya mencatat. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan tidak salah itu. Saya tidak masuk di persoalan insentif dulu Pak Ketua Pansus. Saya
Yang pertama, baru dengar ini dari Pak Firman kalau stimulasi yang diberikan kepada pihak pemilik lahan atau wajib pajak itu sejumlah 44,3% nih Pak. Yang di 4 kecamatan tadi. Dan yang katanya 63.000 hektar sudah diberikan stimulasi sebesar stimulan 44,3% senilai 5,4% gitu. Artinya yang di 4 kecamatan tadi yang ditetapkan sebagai lahan LP2B Pak. Nggih. Bukan semua berarti. Bukan. 4,3% ini loh. Stimulus Pak yang diberi. Senilai 5,4. Nggih. Tapi pada 4 kecamatan tetapi pada lahan pertanian yang ditetapkan. Oh, jadi ya konversinya ya. Iya. Jadi kalau nggak salah dari 4 kecamatan itu total PBB-nya hampir 6 miliar ya, lebih kurang. Gitu. Kemudian sudah dikasih insentif pemberian stimulasi senilai 44,3%. Pak. Ini kalau nggak salah saya bingung soalnya ini kan. Bingungnya karena banyak muatan ini Pak. Perjalanan rapat pansus ini sebetulnya sudah beberapa kali Pak Firman, tetapi jenengan baru hari ini hadir, atau mungkin pernah kemarin di forum fasilitasi nih Pak. Harusnya ini Mas Aang selaku koordinator lebih sense of crisis seperti ini Mas. Kalau Pak Firman mulai awal hadir, mungkin barang ini clear sudah. Ini rapat yang keempat ya Pak Yatno ya. Tapi saya baru tahu beliau hadir hari ini dengan rujukan tadi terkait dengan perda PDRB. Sedikit berbeda Pak, mungkin hal yang krusial terkait dengan apa yang disampaikan atau dinormakan di perda PDRB dengan rancangan LP2B. Kalau di perda PDRB itu sampai dengan pembebasan, Pak, sampai dengan pembebasan, keringanan, pembebasan, dan lain-lain. Ya, tetapi kalau di sini itu tafsirnya cuma satu, Pak. Keringanan pajak itu berupa keringanan pajak bumi dan lain. Nah, keringanan ini di sini apakah kemudian memiliki makna luas? Mas Aan, apakah cukup nanti kita ganti redaksinya itu pengurangan? Tapi kalau keringanan ini yang menjadi persoalan Pak Ari. Keringanan ini maksudnya kan banyak ini. Bisa mulai pengurangan sampai dengan pembebasan. Nah ini mohon ini nanti kita clearkan dulu redaksi ini sebelum kita masuk di persoalan yang minimal 50%. Nah, terkait dengan kemudian paket-paket apa yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pemberdayaan dan pemberdayaan perlindungan LP2B, lahan yang di LP2B, kan memang paketnya banyak Pak. Saya yakin kalau pemerintah melakukan semua itu nggak sanggup Pak. Karena yang namanya norma itu nilai-nilai ideal Pak. Bagaimana kemudian kalau kita counter bahwa kemampuan keuangan daerah untuk mengcounter terkait dengan harga-harga yang terjun bebas itu ya nilainya segitu. Jadi nanti makanya adanya Pergub itu saya sepakat Pergub itu aturan teknis Pak. Jadi jangan sampai kita model atau membuat pasal-pasal yang harusnya itu nilai ideal tetapi justru mengurangi esensi hadir pemerintah di situ. Perkara pemerintah itu mampunya katakanlah untuk budget menormalisasi harga panen senilai 200 miliar, kita mampu 20 miliar, ya udah mampunya itu. Jadi keberadaan perda itu juga dibatasi dengan perda-perda yang lain. Jadi konstruksi hukum itu seperti itu, peraturan itu Pak. Oleh karena itu LP2B ini sudah 4 kali pembahasan, bahkan 3-4 kali.
kami mohon memang Pak Kadis, saya request banget kepada saudara saya Pak Yatno, Ketua Pansus, untuk minggu-minggu ini bisa finalisasi Pak. Beban bagi saya Pak, saya juga habis dari Kalimantan, Mas Aan tahu kan, LP2B ini menjadi sorotan Pak, juga RT/RW dan lain sebagainya. Saya Mas Aan nggak datang, sehingga saya izin di Banyuwangi Pak, sambil mempromosikan Banyuwangi di tingkat nasional kemarin. Itu kira-kira Pak Firman, jadi jenengan tipologinya kayaknya detak orangnya detail gitu kan. Tetapi saya baru hari ini jenengan hadir di beberapa kali rapat LP2B ini, di Pansus LP2B. Kalau memang stimulus yang sudah diberikan senilai 44,3%, monggo ini bagaimana nanti Pak Ketua Pansus? Harus yang sebetulnya sudah dilakukan ya. Dan tinggal kita lewat pendapatnya Pak Ketua itu berapa 50% ya Pak? Ini sudah dilakukan 44 dari 4 kecamatan sampling ini Pak. Bukan sampling, yang sudah dilakukan 4 kecamatan dari 25. Kalau misalkan saya hitung-hitung kasar ya Pak Firman ya, 25 dibagi 4 katakanlah 6,25. Katakanlah kalau 4 kecamatan ini hitungan kasar Pak. Ngitung duit tidak bisa seperti itu, tapi ya saya paham. Cuma saya ini berilustrasi Pak. Karena menunggu data dari jenengan jelas nggak mungkin ini lama. Kita di deadline waktu Pak. Ini gini. Kalau memang ini kacamata saya ini Pak. Hitung-hitungan kasar tanpa metodologi apapun yang khusus, tapi metode sampling lah dengan angka rata-rata mungkin lebih kurang PBB itu ada sekitar 37 miliar, lebih kurang lah. Kemudian kalau di angka 50% yaitu mencapai 18,5 M. Ini kasar Pak Firman. Maka apakah kemudian kemampuan keuangan daerah itu bisa menjangkau? Yang perlu dicatat begini Pak. Untuk ke depan itu daerah-daerah sekabupaten Banyuwangi itu punya harapan bagus tentang PAD. Karena berlakunya undang-undang HKPD itu pajak kendaraan bermotor ya Pak, itu 60% diberikan kepada daerah. Saya belum menghitung kira-kira taksiran income untuk PAD kita ke depan itu mencapai berapa ratus miliar atau berapa puluh miliar. Undang-undang HKPD Pak Firman, hubungan keuangan pusat dan daerah, itu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin potensi income kita itu ya karena memang komitmen dari tahun ke tahun peningkatan PAD itu lebih kurang 10%. Maksimal bisa maksimal 10%, bukan minimal Pak, di kesepakatan RPJMD kita. Oleh karena itu, monggo ini mau diramu bagaimana, apakah ya kami tidak ingin di rapat ini di kedua belah pihak itu harus ada win-win solution memang. Saya ingin ada peraturan daerah yang kita miliki ini lebih wise Pak, lebih memunculkan kearifan lokal. Ini loh yang dimiliki oleh Banyuwangi LP2B. Beda dengan daerah-daerah yang punya kekhususan. Apakah dalam bentuk insentif atau bentuk yang lain-lain? Saya butuh masukan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk pimpinan. Pak Ketua Pansus. Jadi gini, kita berbicara 44,3% itu percuma kalau kita masih belum merubah NJOP dari harga tanah tersebut. Jadi tidak tahu nanti jumlahnya berapa, karena NJO harga tanah sebelum LP2B ini jelas ada yang 300, ada yang mungkin 400 per meter gitu loh. Padahal kalau sudah masuk LP2B harganya anjlok sudah di bawah 200 jelas per meter, jelas di bawah 200 ribu per meter. Makanya seperti usulan saya tadi, Bapenda menetapkan harga
Yang A berapa, B berapa, zona A berapa, zona B berapa, zona C berapa, itu harus ditetapkan Pak Firman setelah LP2B ini selesai. Jadi kelihatan, oh 3% dari kelihatan kan itu harus ada. Sedangkan aduan Pak Firman mungkin itu masih NJOP yang sebelum LP2B ini kan itu. Maka usulan kami bagaimana harga NJOP itu harus dirubah dulu. Tertinggi berapa, menengah berapa, terendah berapa, sehingga jelas nanti insentifnya berapa persen, jelas gitu. Terima kasih. Terima kasih. Saya hanya ini tadi hitungan kasarnya Mas Sofi ya. Jadi itu tadi kan kasar kan, tapi itu tidak seperti itu karena Pak Firman tadi juga sudah menyampaikan bahwa jumlah lahan kita kan nggak sama tiap kecamatan. Jadi seperti kota ini, ingat saya dulu nggak sampai 50 hektar. Terus ya daerah selatan memang besar karena memang luas baku sawahnya memang besar. Jadi kita ini sudah mana yang tempat industri sudah diatur kapan hari itu dengan teman-teman eksekutif, sehingga harapan kami tadi yang disampaikan, ayolah kita cari win-win solution di sini. Jadi jangan main otot-ototan, kita juga nggak ingin otot-ototan. Yang penting bagaimana ada apresiasi kepada petani. Jadi tadi Pak Arif juga petani hari ini bagaimana juga mengalami termasuk BT ini ya, tikus maksudnya, ini luar biasa dan sebagainya, banyak yang menjerit bahwa hari ini memang petani itu terpuruk. Nah ini jadi harapan kami juga yang disampaikan oleh Pak Basir, petani ini hari ini pasti akan mengalami kerugian karena harga tanah pasti turun. Di sisi lain, kita ini apa yang akan kita berikan apresiasi kepada petani sehingga ketahanan pangan di Banyuwangi ini tetap terjaga dengan baik sebagai lumbung Banyuwangi dan lumbung pangan Jawa Timur. Itu bagaimana tetap petani tetap bersemangat, mereka tadi juga diberikan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Jadi ayo kita pikirkan bersama. Jadi tadi Pak Ketua itu sudah sampai lilih. Kalau perlu 1%, saya kaget tadi. Kapan hari mau terus minta 50%. Jadi tadi sampai bilang kalau perlu 1%, yang penting ada nominal yang berbunyi. Sampai bilang begitu kan. Jadi ini artinya sampai beliau itu kepengen bagaimana ada apresiasi untuk petani. Sebenarnya itu saja. Kalau saya juga tidak paham ini 44% itu berupa apa saja sebagai stimulus, itu saya juga tidak paham. Karena di selatan itu ya kapan hari saya ke selatan itu ya mengeluh saja teman-teman itu, yang intinya ya karena harga juga karena di selatan itu yang banyak itu adalah petani buah naga dan buah jeruk. Yang petani padi kan juga jumlahnya terbatas karena hasilnya memang lebih menjanjikan yang jeruk dan buah naga, meskipun kapan hari buah naga sempat hanya 2.500, jeruk juga sempat harga 2.500, tapi hari ini kan jeruk juga sudah mulai. Jadi ini artinya mereka juga petani-petani yang berduit. Kalau yang usaha seperti Biusen ini nanam jeruk karena memang petani berduit karena modalnya besar. Jadi kemarin tuh ada yang sampai akhirnya itu termasuk yang di daerah Gelaga, daerah utara ini yang hari ini memang betul-betul menangis. Jadi yang justru Gelaga dulu lecen itu beras kalau tidak dari Gelaga kan rasanya beda. Dulu itu kan gitu, kita fanatik kalau beli harus dari Gelaga karena punel enak, juara satu lah kayaknya. Jadi hari ini kita ini kesulitan hal-hal yang seperti itu. Jadi kita ingin berikan support itu Pak Firman. Ayo kita bareng-bareng pikirkan bagaimana yang terbaik, jadi win-win solution yang bisa kita berikan apresiasi itu seperti apa gitu. Terima kasih. Terima kasih Buni dan Pak Basir. Jadi saya sekali lagi saya mohon kepada Bapak sekalian. Artinya kenapa kalau kita ngomong undang-undang di peraturan daerah maupun peraturan gubernur, kita juga sering baca. Ada di undang-undang pun ada strength khusus ya. Nah kita anggap bahwa ini secara khusus strength karena ada perlakuan yang berbeda tadi Bapak. Walaupun oke lah tidak 50%, 75% atau 40%, 30%, setidaknya ada jaminan. Mungkin hari ini Bapak-Bapak Bupati yang baik hati memberikan stimulus, atau kita nggak tahu 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, ya artinya tetap ada jaminan terus itu. Minimal kata-kata minimal itu harus ada. Kalau misalnya minimal 30%,
kemudian bisanya 75%, alhamdulillah. Tapi kalau nggak ada 70%, ya minimal 30% lah, kan begitu. Jadi ini artinya apa? Bahwa ini tidak membatasi keluasaan Pergub sebenarnya. Kan ada strength khusus yang diberikan agar ini tidak kosong gitu. Bukan kado kosong lah kepada petani itu. Jadi itu. Jadi ini Pak, harapan saya bahwa kita ini kan ya bagaimanapun bahwa wakil rakyat ya, menurut saya bahwa dengan kondisi seperti ini kita perjuangkan pasal itu biar tidak bukan kado kosong gitu. Jadi perubahan jelas, harga jelas, ya, ada pembatasan tadi, pembatasan kepemilikan, hak kepemilikan terbatas. Jadi maksud saya dengan strength khusus tadi itu kita cantumkan, oke lah tidak 50% tidak masalah. Tetapi itu harus ada. Nah, dengan demikian memberikan keluasan kepada jenengan sebagai stakeholdernya nanti di Perbuknya juga. Misalnya di waktu 30% ternyata kemampuan daerah bisa membebaskan, ya nggak apa-apa kan. Terus tidaknya seandainya suatu saat bupati Nora dari penyanyi rock misalnya nggak mikir petani ya, kan tetap ada, harus karena ada kewajiban kan begitu. Jadi misalnya ada penyanyi dari Jakarta kalau bupati Banyumas nggak tahu jadi wong tani, nggak punya kepedulian, karena undang-undang yang kita buat tetap akhirnya tetap ada. Menurut saya begitu. Bisa masuk memberikan jawaban Pak Ngapunten. Iya. Dari tadi yang disampaikan berkenaan dengan Undang-Undang KKPD nomor 1 tahun 2022 Pak Ngapunten. Esensi yang terkait di dalam Undang-Undang KKPD itu adalah bagaimana akhirnya pemerintah melakukan pelayanan, mengoptimalkan pendapatan asli daerah, tetapi dari hal-hal yang bersinggungan kepada masyarakat langsung itu sudah dianggap sebagai layanan pemerintah kepada masyarakatnya. Apun dan sehingga yang berkehidupan langsung itu yang terkait dengan pajak, terkait dengan retribusi, itu maka ada beberapa pengurangan baik secara tarif. Misalkan kami ambil contoh, dulu untuk pajak parkir itu dikenakan 25-30% tarifnya. Saat ini hanya 10%. Dulu rumah kos itu dikenakan pajak yang di atas 10 kamar, sekarang sudah tidak. Kalau retribusi misalkan, dulu retribusi tera ulang itu dikenakan, sekarang sudah tidak. Dulu retribusi terminal dikenakan, sekarang tidak. Dulu tera ujikir dikenakan, tetapi karena pemerintah memandang itu adalah layanan dasar yang harus dipenuhi oleh masyarakat, maka itu diberikan. Sehingga saat ini di PAD kita memang dioptimalkan untuk pendapatan asli daerah, tetapi bukan hal-hal yang bersinggungan langsung dengan pengenaan pemberatan kepada warga masyarakat. Maka optimalnya dari mana? Ya dari optimalisasi dari pengelolaan BUMD dan lain sebagainya. Itu yang bisa. Terkait dengan tadi disampaikan bahwasanya di undang-undang di Perda yang sekarang terkait dengan PDRT ada option, betul Bapak, ada option pajak. Tadi yang kami sampaikan adalah option pajak kendaraan bermotor dan option BPNKB, ya balik nama kendaraan bermotor. Betul. Tetapi ngapunten, kalau jenengan itu dilihat di porsinya pendapatan, itu dulu masuk di pendapatan Pak, dana transfer. Sekarang cuma bergeser saja Pak, bergeser ke PAD sekarang, masuk di dalam pajak. Tetapi secara keseluruhan pendapatan daerah ya sama saja, hanya geser bokong saja. Atau sama kalau dulu itu ada JKN itu yang dulu masuk di PAD, sekarang masuk di pendapatan daerah. Betul Bapak, itu sudah ada surat edaran dari gubernur kemarin terkait dengan besarannya. Besarannya untuk PKB, option PKB itu sekitar 100,8 miliar. Untuk di BPNKB itu 44,6 miliar. Artinya ada tambahan besok PAD sebesar 145, tetapi pergeseran saja. Dari yang dulunya itu masuk dana transfer, masuk di pendapatan daerah, sekarang masuk di PAD. Sebenarnya hanya geser saja. Kalau nambah juga tidak, kalau kita melihat secara makro global di pendapatan daerah, di pendapatan aslinya mungkin. Terus lagi dijelaskan berkenaan dengan. Mohon izin Pak, saya izin Pak. Ya, coba kaitannya dengan penambahan di PAD yang menurut jenengan hanya pergeseran. Itu selama ini agak menyimpang Pak.
karena menggali potensi Pak. Jadi selama ini sebelum berlakunya HKPD ini kita dapat transfer berapa persen? Kan artinya 14 sekian itu 140 sekian kan penambahan. Apunten Pak, kalau tidak salah yang kami terima kemarin Pak dari yang kita lakukan berkasnya nggak saya bawa kemarin. Pada tahun 2023 dana transfer yang kita terima dari PKB dan BPNKB selama 4 triwulan kita dibayarkan itu tiap 3 bulanan. Kalau tidak salah itu sekitar 102 yang tahun 2023. Kalau yang tahun 2024 ini kan baru 2 triwulan Pak. Saya juga nggak hafal, kalau nggak ada datanya kami nggak berani ngomong Pak. Dan kami kenaikan ya kita yang kita sampaikan. Jadi sumber kami itu sebetulnya cukup akurat. Jadi saya kemarin ketemu dengan DPR Provinsi di bidang Komisi 3 Keuangan diskusi tentang ini Pak. Jadi selamat kepada daerah khususnya ya Banyuwangi, karena yang diajak ngomong orang Banyuwangi akan ada penambahan signifikan PAD senilai 60% lah minimal. Ya minim ya 66%. Artinya ini hanya gambaran saja Pak Firman, Pak Kadis. Jadi Mas Aan, apakah kemudian kaitannya dengan melimit insentif terkait dengan PBB ini, terkait dengan kemampuan keuangan daerah. Jadi, tetapi saya juga bingung Pak, bingungnya gini, jenengan sudah melakukan langkah-langkah pemberian stimulasi sebanyak 44,3%. Kalau kemudian Pak Yatno itu meminta minimal 50%, ini ngomong objektivitas Pak ya, ngomong the real action-nya bahwa untuk ngangkat ke 50% itu sebetulnya kan tinggal sedikit saja. Kalau sudah dilakukan 44,3%. Kalau berbicara nilai NJOP memang ini dinamika berjalan Pak Haji. Apakah kemudian Bapeda itu sanggup menetapkan besaran NJOP kelas A, B, C dan seterusnya, sementara ini belum berlaku kan? Saya ini juga pada posisi kepingin kado yang terbaik buat petani sama dengan beliaunya Pak Ketua Bansos. Tetapi kondisi keuangan dengan potensi yang saya gambarkan tadi. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara komitmen berpemerintahan, seandainya komitmen kenaikan PAD tiap tahun itu senilai 10% dilakukan, saya optimis bisa. Tetapi kadang kan dinamika pemerintah, civil society ini kan berubah-ubah. Kemampuan ternyata ada COVID macam-macam sehingga kemampuan kita cuma bertahan di angka PAD kita atau bahkan cuma 5%. Kan tadi itu kan cuma 6% di Pak Yatno. Di angka 620 miliar itu kan penambahan dari yang kemarin senilai kesepakatan 6% itu. Dari RPJMD yang maksimal 10%. Jadi monggo dengan potensi yang saya gambarkan dua unsur tadi barangkali bisa ada titik temu. Demikian pimpinan, terima kasih. Mungkin Pak masih bisa menyampaikan yang tadi Pak, 44,3% itu hanya di 4 kecamatan. Maksudnya penentuan LP2P itu kan luasannya antar kecamatan juga beda-beda, sehingga tidak bisa Pak dilakukan justifikasi rata-rata sekian, nggak bisa. Tapi kami hanya menyampaikan 4 saja itu besarannya sekian. Kalau di persentase 4-nya itu adalah sekian. Ya kalau ternyata tadi itu dianggap sebagai stimulus tadi ternyata ditafsiri kalau masih nanti disaksikan 50% misalnya. Berarti kita kurang sekian persennya. Ya kan tafsirannya begitu. Kalau tidak anggapannya bahwa itu adalah pembebasan PBB 50%-nya dari yang ditetapkan kan tidak bisa. Ya habis semua nanti PAD-nya kita. Dan luasannya beda-beda ya. Gini nih, mohon izin Pak. Akibat dari Pak Firman baru hadir rapat kali ini. Jadi kita itu sebetulnya nggak ingin pembebasan Pak, tapi keringanan ya, bahasa keringanan atau apa itu? Ya keringanan pajak, keringanan PBB. Tidak berpikir tentang sampai ke pembebasan, tetapi dengan memantik ini supaya forum ini bisa ke angka pembebasan gitu. Kira-kira gitu. Jadi saya kepingin ukurannya itu ukuran keringanan Pak. Jadi tidak ukuran sampai ke pembebasan, tetapi kalau nanti ada kebijaksanaan dari pemerintah, karena kita surplus dari segi keuangan, kemampuan finansial kita kuat,
kita bebaskan. Itu urusan lain Pak ini. Ampun Pak, di pasal 118 itu memang yang dibahas semuanya Pak. Baik itu keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan. Itu kan yang Satu paket semua, iya BDRD. kita itu masuk ke THU yang di LP2B ini Pak. Insentif ini merujuk pada ketentuan PP Pak. Itu keringanan saja. Ya monggo nanti itu kan hal lain. Ada undang-undangnya sendiri kan Pak. Ini ada undang-undangnya sendiri. Kemudian nanti kan itu dibuat bisa buat pergub sendiri. Izin. Jadi kita ini nggak akan selesai. Maksud saya begini, karena memang tugas yang dilakukan oleh kemarin kan kita sudah fasilitasi. Kapan hari kita bahasan anggaran 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu pas Jumat nih. Itu kan Pak Sekda sebenarnya apa permasalahannya? Oh cuman gitu ya bisa diselesaikan malah Pak Kuziri bisa. Malah ada Pak saya waktu itu Pak Ilham apa ya saya lupa sebelah. Jadi ada Pak Sekda itu masalahnya cuma gitu. Dan ini kita ini dalam rangka mancing untuk mendapatkan dana yang lebih besar kan gitu loh. Jadi nanti kita itu dapat bantuan dari APBN akan lebih besar lagi dengan adanya perda ini di Gedong kan gitu. Pak Firman memang coba di awal itu ada komunikasi mungkin akan lebih baik ini Pak Ketua. Sayangnya kan nggak diundang, harusnya diundang dari awal sehingga kan sama-sama memahami. Jadi ini di LP2B ini bunyinya hanya keringanan, bukan sampai pada pembebasannya. Jadi pengalaman saya contohkan tadi, saya sebagai pemilik lahan, pemilik rumah, ngajukan keberatan saja. Loh, enggak, ini pengalaman dulu saya lakukan, pengalaman yang dulu pernah saya lakukan. Artinya itu kita kesulitan, apalagi yang jauh-jauh. Jadi ini kita biar bicara real. Kalau tadi Bu, tenaga kita itu hanya 1, kinerja kita itu loh juara 1 nasional. Jadi kalau hanya 1 bagaimana caranya biar cepat selesai? Jadi butuh penambahan tenaga. Tenaganya bagaimana mengusahakan itu kan urusan teknis, urusan panjenengan kan begitu. Kinerja kita ini nasional, garap untuk menyelesaikan bagaimana percepatan itu kan urusan teknis panjenengan. Saya kira mungkin itu. Jadi ini harus diselesaikan dulu sehingga kita ini bisa bicara real, tidak hanya bicara asumsi. Terima kasih. Iya, terima kasih Budi. Jadi maksud saya begini. Jadi soal sebenarnya kalau menurut keterangan dari Pak Firman tadi soal kemampuan keuangan daerah kan tidak mengkhawatirkan karena sekarang sudah memberikan 40%, 43% ya dari 4 kecamatan. Yang dihitung masih 4 kecamatan kan? Nah, iya makanya tidak boleh. Mohon izin Pak. Jadi Mas Firman tadi menjelaskan 44,3% baru 4 kecamatan yang diberikan stimulus. Ya. Jadi itu baru 4 kecamatan yang dihitung didasarkan pada data yang ada. Ini bukan ada hubungannya dengan 1 orang yang berkaitan dengan peta, bukan. Ya, yang kita sepakati sebetulnya bukan ingin memasukkan sekian persen dalam peraturan daerahnya, tapi kemampuan daerah kita itu kita terapkan nanti dalam peraturan bupati. Apakah 50% begini? Yang kita beratkan itu memasukkan 50% atau sekian persen masuk dalam peraturan daerah setiap Pak. Ya, yang masih inginkan. Kami tidak ingin seperti itu. Ayo kita terapkan masuk dalam pergub. Kita sepakat berapapun dan sebagainya kita sepakat seperti itu. Hanya itu aja sebetulnya. Yang diinginkan oleh Pak Edmo kan memasukkan dalam perda, ya, memasukkan dalam perda. Jadi sekian persen itu masuk. Kami itu yang keberatan. Mohon izin. Ya. Nambahin sekalian. Iya Pak. Ini gini Pak, terkait seperti yang kamu utarakan tadi bahwa insentif pemberian LP2B itu ada aturannya sendiri. Terus kalau pajak PBB itu masuk aturan pajak seperti yang Mas Firman tadi sampaikan, itu sudah pasal 100 Perda 1 2024 itu jelas bahwa itu aturannya harus dalam peraturan bupati. Apapun itu,
itu kami juga dipaksa dengan Biro Hukum juga harus menyelesaikan itu. Kami sedang menyelesaikan itu pajak dan retribusi. Jadi aturannya itu harus masuk dalam Perbu. Itu satu, harus ini bahasa perda kita. Itu satu. Terus yang kedua, terkait pemberian insentif itu sendiri, ini kan harus dikomparasikan dengan PBB. PBB itu tidak, ini ini logika hukum kami Pak. Kami menafsirkan perda ini. Kalau salah mohon nanti diluruskan. Nah, dalam insentif sesuai PP 12 tahun 2012 itu ada 3 Pak pemberiannya, yaitu perencanaan, pengusulan, dan penetapan. Itu harus ada 3 kriteria itu. Penilaiannya banyak Pak unsurnya. Jadi ketika kita ini akan mematok nilai persentase pemberian insentif dan itu notabene itu masuk dalam PBB, itu PBB bahasanya keringanan bisa masuk di sana bahasanya. Jadi itu harus ada penghitungan. Kalau dalam PP 12 jelas, Kepala SKPD itu mengusulkan kepada Bupati dihitung Pak dengan perencanaan ini. Jadi pemberiannya ini tidak bisa langsung dipatok gitu. Jadi ketika ini ada unsur-unsur itu kan tentunya tidak sama Pak penghitungannya nanti sampai SKPD. Jadi kalau penghitungan langsung dipatok itu terkait itu mungkin tidak akan kena Pak dengan penghitungan teman-teman. Secara teknis kan sudah diutarakan tadi Pak, mekanisme penghitungannya bagaimana semacam itu. Jadi sebaiknya memang itu masuk Pak, sepakat dalam perda, namun tidak memasukkan persentase. Nah gitu. Jadi sesungguhnya sudah dilakukan ya Pak, sama Pak Firman itu sudah dilakukan Pak. Kami tiap tahun ada memberikan keringanan ya Mas ya, dalam berupa keputusan Bupati Pak. Penghitungannya dasarnya Perhub, ada penghitungannya jalan sama benda. Nggih, jadi sudah jelas saya pikir gimana. Jadi kalau untuk memasukkan itu dalam perda untuk tidak dimasukkan di situ mungkin. Begitu pimpinan, terima kasih. Oke, jadi kalau terima kasih Pak. Jadi mungkin begini saya juga menyikapi dari Pak Firman tadi ya. Jadi kalau saya lihat misalnya sekarang hari ini NJOP dinaikkan ya, sudah ada penyesuaian, dinaikkan ya, penyesuaian itu dinaikkan, NJOP dinaikkan, penyesuaian. Tapi membayar tetap NJOP yang dulu, gitu kan? Bukan bayarnya PBB-nya sama seperti tahun lalu. Lah iya, bayarnya. NJOP-nya sama dengan tahun lalu. NJOP-nya apa? NJOP baru. NJOP baru. Mohon maaf Pak Ketua, Pak Firman, seperti yang saya usulkan tadi, jadi kita itu harus jelas LP2P itu NJOP-nya berapa, zona A, zona B, zona C, itu harus jelas dulu. Kalau nanti dipotong 50%, dipotong 100% tapi dinaikkan, ini kan podo wae Pak, itu loh. Sedangkan LP2B pasarnya anjlok Pak, anjlok gitu loh. Dari beberapa persoalan tadi, saya hanya kepingin bahwa kalau toh misalnya tidak ada pasal harus menyetarakan masukan-masukan menjadi pertimbangan kita bersama bahwa secara real bahwa dengan LP2P petani sangat banyak kerugian dari sisi harga ya, dari itu sudah nyata beberapa daerah. Kemudian yang selanjutnya artinya dari kondisi ini, walaupun tadi tidak masukkan pasal apa yang disuruh Pak Basir, sebenarnya ada sesuatu, maksud saya kan itu loh Pak. Kalau soal angka sebenarnya di undang-undang itu ada persentase, ada. Kalau itu sesuatu yang sangat penting dan harus dilakukan. Kalau misalnya dengan menentukan misalnya 10% lah, atau minimal 10%, itu kan tidak merepotkan, atau 30% kan tidak merepotkan. Jadi menurut saya untuk pembuatan perbu berikutnya kan tidak terlalu tidak mengganggu lah menurut saya, tidak mengganggu. Maksud saya bahwa biar dengan kondisi-kondisi perkembangan setelah penetapan LP2P ini ada proses itu, ada sesuatu yang kita berikan kepada petani. Saya pikir itu, monggo. Mohon izin Pak, ini produk undang-undang Pak, jadi tidak ada kalimat pemerintah merugikan rakyat atau tidak.
Mas Haji. Maaf Pak, ini bukan saya tidak mau pemerintah berikan rakyat loh Pak. Nah, iya. Jadi kita yang sama-sama orang pemerintahan Pak. Jadi Enggak, saya apa mengatakan apa? Ini undang-undang Pak. Undang-undang. Jadi kalimat seperti itu mohon izin dan mohon maaf kita tegaskan bahwa tidak ada urusan pemerintah pusat mau merugikan rakyat. Ya. Bukan merugikan rakyat. Petani kalimat seperti itu memang harus dicabut. Ya. Tadi disampaikan tadi Pak. Tadi disampaikan oleh penjaringan tadi. Ya, dengan adanya undang-undang seperti ini, dengan peraturan seperti itu kan merugikan rakyat tadi kan. Termasuk Mas Anies juga. Ini produk undang-undang, ya. Sebelum kita menentukan ada juga tetapkan harga yang cukup Makanya jangan ada kalimat merugikan rakyat. Kita pemerintah ini membahas terkait dengan tidak merugikan rakyat sih. Ya, iya. Nah. Jadi Artinya begini Pak, artinya bahwa dengan perda ini harga tanah kan bisa turun. Efek dari perda dan undang-undang ini maksud saya dengan seperti itu kita ini yang hari ini menyusun undang-undang, maksud saya kan itu. Yang menyusun undang-undang masa nggak punya perhatian kepada mereka, maksud saya begitu. Bagaimana bentuknya gitu? Ada jaminan, maksud saya begitu. Monggo dipikirkan bagaimana baiknya. Pimpinan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore ini saya mohon maaf yang tadi agak terlambat Pak karena masih ada kegiatan di rumah sakit Blambangan. Kami hanya ini tadi saya buka-buka di WA kami Pak. Ini masih tersimpan. Kami hanya ingin menyampaikan bahwasanya perda mengoreksi perda pajak dan restribusi yang sudah disahkan di paripurna ini kemarin Pak dulu, ini tarif PBB yang NJOP-nya di atas 5 miliar ini dikenakan pajak sebesar 0,3%, tidak lagi 0,5%. Artinya pajak ini kita PBB ini kecil Pak, bukan 0,5%. Ini mungkin barangkali ini agak lupa Pak. Jadi apa yang disampaikan Pak Arif tadi mungkin ada benarnya, bukannya saya ini Pak, saya cuma mengingat-ingat ini ada catatannya, ini cuma 0,3%. Iya, dari 0,5% karena perda ini sudah kita sahkan. Itu. Nah, kira-kira seperti apa Pak? Saya sendiri juga tidak memahami karena dari awal tadi terjemahan seperti apa. Yang jelas pajak PBB yang NJOP-nya di atas 5 miliar ini hanya 0,3%. Itu. Monggo terserah, yang penting kami Pak gabungan komisi 24 ini hanya semata-mata kepengin nopo nggih petani itu kersane mboten besar, karena memang kita turun beberapa Pak, masyarakat kita tanya itu memang keberatan, tapi juga kami janjikan barangkali nanti yang masuk di LP2B ini ada insentifnya. Saya bilang gitu, monggo ditata bareng-bareng, yang penting kita cari solusi seperti itu Pak. Mboten enten sing menang, mboten enten sing kalah, monggo bareng-bareng cari solusi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Bu Yus. Jadi seperti itu Bapak sekalian. Jadi artinya bahwa kalau kita follow kepada petani tentang
perda dan undang-undang ini tentu saja kan mereka juga apa itu? Ya tadi saya katakan Pak bahwa perda ini kan belum semua petani tahu ya. Jadi harapan saya dengan iming-iming jelas yang sudah jelas seberapapun lah. Ini nanti kalau sosialisasi kan kita ngomong ada jaminan di perda sekian Pak gitu loh. Ada pengurangan pajak. Kalau di Pergub kan kita belum, masih menunggu. Artinya bahwa kita masih menunggu. Kalau jelas walaupun nggak usah terlalu tinggi lah. Nggak usah terlalu tinggi, tapi jelas ada. Maksud saya kan itu. Nggak usah terlalu tinggi. Kalau soal misalnya penetapan ada kalimat persentase itu di undang-undang juga ada persentase. Kemarin Pak Sekda juga menyampaikan oke lah ikuti. Bahkan kemarin dibahas di dalam pembahasan mungkin Pak Firman pas ada nggak gitu ya. Jadi juga disampaikan seperti itu. Jadi apa yang kita usulkan saya pikir juga tidak melanggar undang-undang lah. Kalau melanggar undang-undang saya juga nggak pernah usul seperti itu. Jadi kalau misalnya prosentasenya nggak 50% juga nggak masalah. Tapi kalau 1% ya kebacut kan begitu. Jadi maksud saya seperti itu Pak. Jadi ketika kami, saya beban itu yang saya ketua pansus Pak Firman ya, saya sekali ketua pansus beban. Ya beban. Jadi artinya bahwa mungkin juga teman-teman yang kita anggota pansus juga sama-sama beban. Kalau saya monggo lah ini kalau untuk pencantuman juga tidak melanggar undang-undang. Hanya ini memberikan jaminan yang lebih jelas. Karena saya kan begitu. Bisa pikir itu apa sekalian. Kalau tidak ada sepakat ya bisa kita tunda rapat 2 minggu lagi lah. Sebentar pimpinan. Jadi kalau ini molor sampai 2 minggu lagi kan artinya setelah pelantikan gitu, dan itu tidak mungkin. Maka target kami dalam hal menyelesaikan produk hukum daerah pangan ini akan menjadi berkurang. Dan perlu dipahami bahwa saya khawatir kalau LP2B di Banyuwangi nggak selesai-selesai, maka akan ada koreksi terhadap transfer dari pusat. Jadi terkait dengan hak keuangan daerah. Jadi resikonya di sana yang pertama, yang kedua publik itu menjadi lebih sentimen nanti. Kok LP2B ini 4 kali nggak tuntas-tuntas, uang rakyat sudah terkuras habis dan lain sebagainya. Lagi-lagi yang kebetulan saya ini dipercaya di Bapak Pemperda ini kan ya banyak wadulan Mas Aan, Pak Arif dan Pak Firman. Jadi bagaimana ini nanti kalau memang hari ini belum deal, maka kami akan melakukan format akselerasi nanti. Jadi semua pihak akan difasilitasi oleh, saya mohon kepada Pak Sekda sama Pak Ketua pimpinan untuk duduk bareng. Nah, ini tanggung jawab moral kami Mas Aan, mohon maaf Mas Aan. Jadi saya tidak pada posisi apa-apa ya, tapi penetapan Pemperda kami dengan target kami serta alokasi keuangan yang sudah dianggarkan lebih 4 kali pembahasan nggak selesai ini beban berat bagi saya. Intinya kami berharap ini cepat selesai Pak Firman. Pak Firman, ini cepat selesai Pak. Jadi saya tidak ingin ada alasan. Saya memaklumi Pak atas keterbatasan SDM dengan secara kuantitas, tetapi waktu sedemikian cepat Pak. Ini udah 4 kali. Jadi saya tidak ngomong esensi materi perdebatannya Pak ya. Ya dalam dinamika pembahasan biasalah berbeda pendapat itu. Cuman saya kepingin semua pihak itu proaktif nanti supaya balik-balik saya terus yang dikejar-kejar. Ya saya nggak enak Pak Ketua Pansus. Saya kepingin cepat selesai Pak Basir, Bu Haji Nima, Bu Nik yang selalu istiqomah mengikuti rapat-rapat. Nanti saya mohon izin kalau ini hampir jam 4 kan ini saya akan bikin surat, saya sampaikan kepada, kalau perlu ya nanti Pak Sekda biar sama pimpinan memediasi supaya ada
yang ideal untuk LP2B ini cepat selesai. Demikian pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menyampaikan juga apa yang disampaikan teman-teman eksekutif, Pak. Jadi keteguhan kami mempertahankan apa yang menjadi keyakinan dan terjadi perdebatan. Mohon izin dan mohon maaf karena kami juga harus menyampaikan apa yang menjadi perintah dari pimpinan kami. Jadi mohon izin dan mohon maaf, kami harus tetap bertahan seperti itu, Pak. Justru kami yang tidak enak, Pak. Jadi selama hampir 5 tahun saya di Dinas Pertanian, Pak, tidak mengeluarkan dan mengusulkan ini menjadi peraturan daerah, ya, sampai terakhir DAK kami tidak diberikan karena memang LP2B belum diperdakan, ya. Kami mohon izin dan mohon maaf, ya, semoga kegiatan ini bisa menjadi pelajaran juga bagi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan Mas tadi ralat ini saya searching PP 12 2011 itu tadi ternyata oh iya berarti ya, maksudnya tadi soalnya saya catat oh ini salah gitu 2014 bisa. Gimana? Ya sudah ya. Artinya mohon jadikan pertimbangan bahwa usulan prosentase menurut saya tidak menyalahi undang-undang. Sekecil pun prosentase 5%, 10%, bahkan 100% nggak menyalahi undang-undang. Tapi asalkan rasional, kan begitu. Asalkan rasional. Tapi kalau kemudian ini tidak sudah sesuai Pak Arief atas perintah pimpinan, ya makanya mohon disampaikan kepada pimpinan terkait dengan masalah ini. Jadi teman-teman di pansus mengendaki seperti ini, mana pertimbangannya biar tidak menjadi masalah psikologis antara panjenengan dengan pimpinan. Mohon disampaikan. Jadi kalau itu perintah pimpinan. Kemudian terus terang bahwa ini sudah jam berapa? Jam 3:30 dan jam 15.39. Tema kita cuma satu, kemudian sudah panjang. Saya mohon direnungi kembali. Dan yang terpenting adalah Pak Arief tadi, kalau tadi, saya nggak salah ya. Tadi katanya dari pimpinan begitu. Tadi disampaikan ada perintah pimpinan gitu ya? Iya, jadi mohon izin, Pak. Jadi kami sampai dengan sekarang belum ada perintah dari pimpinan, Pak, terkait dengan penetapan itu dalam perda. Jadi itu sementara kami yang diberikan kewenangan, oleh pimpinan untuk menyampaikan seperti ini. Ya, penegasan lebih lanjut terkait dengan berapa persen masuk dalam peraturan daerah yang sekian persen itu belum ada stressing kami untuk seperti itu. Terima kasih. Kalau belum mohon ini, kalau ada dinamika yang terjadi ini disampaikan kepada pimpinan biar nanti ada titik temu. Jadi perjuangan kita kepada masyarakat terkait dengan itu, maupun nanti biar sebelum 1 minggu ini bisa kita rapatkan kembali biar nanti ada solusi yang lebih baik di dalam kerangka Mohon izin pimpinan menyela sebentar. Kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian, karena ini sangat urgent, urgent dalam artian kemanfaatan perda ini, urgent dalam artian terkait dengan support fiskal kita dari pusat, DAK dan lain-lain, terkait dengan percepatan limitasi waktu per 21 Agustus. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian, Pak Arief, sudah kita tetapkan di Banus tanggal 16 itu nota persetujuan paripurna. Mas An, ada 4 perda. Jadi sudah kita plotting di Banus. Kalau hari ini masih belum kelar, saya mohon kalau misalkan mohon maaf Pak Yatno, Sabtu Minggu kalau memungkinkan ya mohon kepeduliannya Pak. Ya ini karena kita juga aktivitas padat di luar, jadi mohon kalau ada Sabtu Minggu ada undangan
pimpinan Pansus mohon minta persetujuan kepada teman-teman eksekutif untuk bisa hadir. Hanya untuk LP2B ini aja Pak, kalau yang lain mungkin oke Pak. Untuk di tatip kita kan tidak ada larangan, jadi Sabtu Minggu tetap bisa masuk. Tapi kalau teman-teman ASN kan ya beda lagi kan, saya kurang paham itu, mau Mas Aan di rekonstruksi supaya bisa sama-sama jalan. Jangan sampai melewati tanggal 16, harapan kami Pak, harapan kami seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi nanti setelah ditetapkan LP2B kan apa itu, kita ada DAK fisik dari pemerintah pusat juga ada. Dari yang kalau ditetapkan tahun ini, mungkin tahun depan DAK fisik dari Kementerian Pertanian juga bisa diakses oleh pemerintah kabupaten. Jadi harapan kami, jadi pemerintah secara keseluruhan mendapat anggaran, kita juga sudah memenuhi hajat kita membuat perda, petani juga ada harapan. Saya pikir itu. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf seandainya ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.